Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manzikert menjadi salah satu lokasi penting kehancuran Bizantium. Pertempuran itu juga menjadi momen penting sebelum Anatolia jatuh ke pihak Kesultanan Seljuk pada 26 Agustus, hampir 1000 tahun silam. Negara Turki modern mulai berdiri di Asia Kecil yang saat itu dikuasai Kekaisaran Romawi dengan agama Kristen. Pertempuran Manzikert terjadi antara Kekaisaran Bizantium dan Kesultanan Turki Seljuk yang dipimpin oleh Alp Arslan, nama julukan yang berarti singa heroik. Nama asli beliau adalah Muhammad bin Daud Changri. Setelah wafatnya Ertugrul Bey pada tahun 1063, terjadi perebutan kekuasaan karena ketiadaan pewaris tahta. Keponakannya Muhammad Alp Arslan kemudian dipilih dengan bantuan menterinya Nizam al-Mulk, yang dikenal karena kecerdasan dan kekuatan pengaruhnya. Di zaman itu pula Hujatul Islam Imam Al-Ghazali hidup. Beliau diyakini punya hubungan yang baik dengan Nizam al-Mulk. Ketika itu Bizantium bersinggungan dengan Seljuk pada era kepemimpinan Konstantinus ke-9, ketika Seljuk sedang mencoba menguasai wilayah Ani, ibu kota Armenia. Konstantinus IX yang menyepakati gencatan senjata dengan Seljuk sampai 1064, memberikan keleluasaan bagi Seljuk untuk menguasai seluruh wilayah Armenia pada tahun 1067, termasuk Kaisarea yang dahulunya milik Bizantium. Pada tahun 1068, Romanos keempat mengambil alih pemerintahan dan mempercepat proses reformasi militer, serta menugaskan Manuel Komnenus untuk memulai ekspedisi melawan bangsa Turki Seljuk. Kaisar yang saat itu baru dinobatkan membutuhkan kemenangan dan kesuksesan besar untuk membuktikan dirinya sebagai seorang kaisar yang menegaskan legitimasinya. Sultan Alp Arslan dari dinasti Seljuk mendengar kabar tentang rencana penyerangan dari Kaisar Bizantium untuk memperebutkan kekuasaan di Anatolia. Mendengar langkah dari Romanus, alhasil dirinya mengirimkan delegasi untuk berunding kepada Romanus dengan tujuan perdamaian. Romanus yang menolak utusan itu memaksa pihak Turki untuk datang dan bersujud padanya. Dirinya juga memerintahkan si delegasi untuk menginformasikan pada Sultan bahwa tidak ada perjanjian. Bahkan pihak Turki dilarang kembali ke asalnya sebelum tanah Islam diperlakukan sama oleh Bizantium. Singkat cerita, Romanus akhirnya berangkat dengan 200.000 pasukan yang terlatih dari Romawi, Perancis, dan Azerbaijan untuk menuju ke kawasan Danau Van dengan maksud merebut kota Manzikert dengan cepat. Para sejarawan berbeda pendapat dalam menentukan jumlah anggota pasukan Bizantium. Beberapa di antaranya mengatakan bahwa pasukan kaisar memiliki 200.000 tentara dari berbagai ras. Sedangkan beberapa sejarawan lain mengatakan bahwa mereka berjumlah 300.000. Namun sebagian besar sumber mengatakan bahwa pasukan Bizantium berjumlah 300.000 melawan 15.000 tentara Sultan Alp Arslan, termasuk 4.000 pasukan khusus yang menyertai Alp Arslan. Saat itu pasukan Bizantium sudah siap dengan formasi terbaik dan bergerak ke arah Seljuk. Sultan Alp Arslan bersiaga dengan pasukan dalam formasi bulan sabit. Selama pertempuran, Seljuk melakukan taktik perang Turki yang terkenal dan berpura-pura menarik tentaranya, sambil memerintahkan kelompok tentara lain untuk bersembunyi di posisi yang dekat dengan medan perang. Tentara Bizantium mengira bahwa Seljuk mundur dan mengikuti mereka dari jarak jauh. Tetapi mereka tidak dapat mengejar pasukan Seljuk karena banyaknya peralatan dan baju besi mereka yang berat, sementara kavaleri Turki lebih ringan dan lebih gesit. Tak lama kemudian, sekelompok tentara yang bersembunyi mulai mengepung tentara Bizantium dari belakang dengan formasi seperti bulan sabit. Pasukan Seljuk menghujani Bizantium dengan rentetan anak panah dan membunuh ribuan tentara Bizantium. Hujan panah berhasil diserap oleh lini tengah Bizantium. Berkali-kali pasukan Bizantium mengajak Seljuk untuk bertempur jarak dekat,
tetapi tidak pernah diladeni dan tidak terpancing untuk itu. Seljuk mengepung jantung pasukan Bizantium di bawah Romanus dan memisahkannya dari sisa pasukan. Kemudian kavaleri kembali menghadapi tentara Bizantium. Seljuk kemudian secara perlahan memusnahkan tentara Kaisar Romanus. Menjelang subuh keesokan harinya, seluruh prajurit profesional Takmata Bizantium sudah gugur. Sedikit sisa pasukan wajib militer di bawah Andronicus yang sudah tercabik berhasil lolos, dan Kaisar Romanus tertawan. Ketika Kaisar Romanus IV digiring ke tenda Alp Arslan, ia tidak menyangka bahwa sosok yang penuh luka dan berdebu itu adalah Kaisar Romawi Timur. Alp Arslan memperlakukan Romanus dengan sangat baik dan kembali menawarkan klausul perdamaian yang sama dengan yang ia tawarkan sebelum pertempuran. Romanus ditawan selama 1 pekan, di mana ia diperbolehkan menyantap hidangan di meja Sultan sambil merundingkan klausul perdamaian. Kota benteng Antiok, Edessa, Hieropolis, dan Manzikert diserahkan kepada Seljuk. Hampir seluruh wilayah tengah Anatolia tak disentuh, padahal sudah tidak ada lagi kekuatan Bizantium yang mampu mempertahankannya. Romanus terkejut karena dia tidak menyangka kemurahan hati seperti itu dari musuhnya. Alp Arslan memperlakukan dengan damai dan hormat. Tebusan 1,5 juta dinar emas kemudian disepakati. Namun ketika Romanus kembali ke ibu kotanya, dia digulingkan dan secara tragis dibutakan matanya, lalu diasingkan ke Prote hingga akhirnya wafat akibat luka yang diderita. Pertempuran yang terjadi pada hari Jumat itu menorehkan sisi lain tentang keberanian sekaligus kepasrahan pemimpin pasukan perang. Sultan Alp Arslan memakai pakaian serba putih pada saat menghadapi peperangan melawan pasukan Bizantium itu. Harapannya, jika ia harus terbunuh di dalam peperangan tersebut, maka pakaian putih itulah yang sekaligus jadi kain kafannya. Sultan Alp Arslan mengalami upaya pembunuhan sekitar 11 bulan setelah pertempuran. Sang Sultan menangkap seorang kepala suku yang bermusuhan bernama Yusuf. Saat dibawa untuk dieksekusi, dia tiba-tiba menyerang Sang Sultan dengan belati. Sang Sultan terluka parah dan meninggal setelah beberapa waktu pada tanggal 25 November 1072 di usia muda yaitu 44 tahun. Ia dimakamkan di Merv di samping ayahnya Daud Changri Bey. Ia digantikan oleh putranya yang berusia 17 tahun, yaitu Malik Shah.